Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Jadi caranya motong itu bukan dipotong begitu, diikat saja, Ya. nanti akan terpotong dengan sendirinya. Nah, kenapa terpotong? Karena dia tidak dapat aliran darah. Kalau nggak percaya, coba aja jari kita dikaretin yang kenceng gitu. Lama-lama akan biru, 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 biru. Lama-lama mati rasa, lama kesemutan dulu, mati rasa. Kemudian tunggu aja sebulan dibiarin begitu, putus jari kita. Ntar Nah, dicobain itu yang terjadi. Hah? Mau coba nih? Nah, itulah yang namanya steril. Jadi dipotong atau diikat sama saja. Oke. Nah, kalau perkara nggak enak, kalau dipakai, nah ini salah persepsi ya, karena persepsinya mereka itu yang diikat itu rahimnya, yang dipotong itu rahimnya. Padahal yang diikat atau dipotong hanya salurannya. Banyak. Ya. Nah, saluran tubanya. Nah, sebenarnya kalau mau lihat jelas saluran tuba itu yang mana, kita di channel Investasi Kesehatan udah bikinin. Cari aja di situ yang KB steril di channel YouTube Investasi Kesehatan, ada jelas di situ. Tonton di situ. Tuh. itu udah jelas sekali. Dan kalau misalnya masalah berhubungan enak atau tidak, berhubungan itu maaf ya di vagina. Nah, yang kita obrak-obrak cuman di saluran tubanya, jadi itu sama lagi. Yang diobrak-obrak Surabaya, yang disalahin Jakarta. Itu. Jauh Jadi gitu ya. itu semua mitos, jauh, tempatnya jauh, jadi tidak akan terganggu dia. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan dari Kak Novi. Cewek, Kak Novi gabung dia. Ini ada nanya nih dokter. Teman saya usia 30 tahun sedang hamil atau keempat. Kalau operasi sekalian steril boleh tidak? Anaknya sudah 4 tapi sudah 4. Jadi gini, salah satu syarat steril itu anak minimal. Jadi ini syarat steril itu kita bisa lihat dari berbagai sudut ya. Jadi anak sudah 2 pun orang boleh melakukan steril, KB steril. Nggak harus 4, nggak harus 5, 2 pun bisa. Tapi kalau misalnya 2, syaratnya adalah 1, anak keduanya yang paling kecil itu paling tidak usianya 5 tahun. Usia 5 tahun. Nah, ini syarat pertama ya. Kedua, ini adalah keluarga harmonis. Jadi diperkirakan tidak akan cerai. Ketiga, syaratnya adalah baik ibunya maupun bapaknya, jadi suami istri ini, dua-duanya dalam kondisi yang sangat sehat. Nah, ini syaratnya kalau anaknya baru 2 nih. Tapi kalau syarat gampangnya saya ngajari bidan-bidan kami, itu adalah dengan begini, jumlah anak dikalikan umur lebih dari 100, itu sudah boleh dilakukan steril. Jadi kalau ini tadi anak ke berapa tadi? Keempat, umurnya 30, 4 kali 30 sudah 120, boleh dilakukan steril. Nah, sterilnya gimana pertanyaannya kan gitu. Saya kan lagi hamil nih, sterilnya gimana? Steril bisa dengan 2 cara. 1, lahir spontan seperti biasa dulu, baru kemudian dilakukan steril setelahnya, bisa 1 hari setelahnya, bisa beberapa jam setelahnya, bisa juga, pokoknya mulai 1 hari udah bisa lah. Gitu. Ya. Jadi lahirnya spontan dulu, kemudian steril, atau sesar sekaligus steril. Tuh, itu caranya melakukan seperti itu. Nah, steril dok, katanya sekarang ada yang menggunakan laparoskopi. Betul, sebenarnya bukan cuma sekarang aja, dari dulu sebenarnya sudah ada. Tetapi masalah utamanya adalah masyarakat kita tidak mengenal itu.
belum tahu. Jadi kalau steril dengan laparoskopi, biasanya orangnya akan lahir spontan dulu, lahir seperti biasa. Kemudian setelah lebih dari 1 hari, kemudian kita lakukan steril dengan laparoskopi dengan 1 lubang saja. 1 lubang saja. Nah, itu kita punya barangnya sedikit aja. Lukanya cuma di udel, pusat. Nah, lukanya hanya di pusat aja. Jadi Tapi nanti setelah selesai, nggak pernah dipikirkan secara matang-matang ya dokter ya, suami istri ya. betul, nggak boleh nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, terus kemudian minta ini. Tapi saya pernah punya satu kejadian sih. Jadi selama saya jadi dokter dulu di Kalimantan Tengah, anak sudah 4, kemudian kita steril, kebetulan posisi bayinya melintang, jadi kita sesar sekaligus steril. 2 tahun kemudian dia datang lagi ke saya untuk dibuka. Tapi kalau ini kan kasusnya jarang ya. Untuk dibuka sterilnya, dia minta dibuka sterilnya karena kecelakaan satu keluarga meninggal, tinggal dia aja. Jadi kemudian dia menikah lagi, ya pasti ingin hamil lagi sama yang suami barunya. Tetapi ketika saya jelaskan, akhirnya dia lebih memilih bayi tabung daripada disambung saluran tubuhnya. Gitu. Ada cara lain. Jadi kalau misalnya apa namanya steril itu kemudian bisa hamil nggak? Bisa bayi tabung. Bisa hamil nggak? Bisa. Semua KB ada angka kegagalannya. Meskipun KB steril kegagalannya 1 dari 1000. Itu. Kok bisa gagal? Bisa karena bisa terjadi rekanalisasi. Jadi yang kita butuhin tadi, bikin lubang kecil-kecil, kemudian nyambung sendiri. Itu sudah kuasa Tuhan, kita juga sudah susah kalau itu. Jadi ibaratnya kayak sambung lagi gitu ya dok ya? Ya, sambung lagi. Oke. Ini balik lagi ke mitos masyarakat kan? Takut ber-KB, takut ber-bingung. Oh ya. Jadi gini. Apa enggak takut jerawatan gitu. Itu ini ada benernya, ada enggaknya. Jadi sebagian mitos, sebagian enggak. Tergantung KB apa yang Anda pilih. Jadi gini. Intinya gini, semua KB hormonal, ini kan pasti KB hormonal kalau ngomongin takut gendut itu. Iya. KB itu tidak akan bikin orang gemuk. Oke. Tetapi KB hormonal tertentu meningkatkan nafsu makan. Nah, dan KB hormon tertentu itu akan menyebabkan cairan itu yang dikeluarkan dari tubuh kita menjadi lebih sedikit. Sehingga orangnya gemuk. Oke. Itulah kenapa kalau saya pribadi ngomongin keluarga saya apa segala macam, selalu KB itu selalu non hormonal kecuali ada penyakit tertentu. Itulah kenapa kalau saya lebih suka yang non hormonal. Jadi itu dokter kebanyakan kayak orang awam lah ya. Jaraknya dekat-dekat. Katanya ngapain bu tidak ber-KB? Oh nggak cocok suster gitu sih, gendut atau enggak? Saya turun berat badan yang benar-benar turun gitu. Terus jerawatan banyak efeknya. Pakai pil juga sama. Jadi sebenarnya itu memang ada benarnya. Ada benarnya. Tetap ada pilihan lain kalau memang nggak bisa yang hormonal ya. Nah, ini Mbak Eta. Jadi kalau masyarakat bilang saya udah coba semuanya, jangan percaya. Kenapa? Mereka yang dicoba hanya yang hormonal saja. Hormonal saja. Dan ternyata juga pil, misalnya pil juga bukan semua pil dia coba. Nah itu. Jadi akhirnya pil-pil tertentu aja dia coba, wah nggak bisa, aku sakit kepala. Wah ini padahal pil itu ada yang isinya estrogen sama progesteron, ada yang progesteron tok, nggak ada estrogennya.
Nah, yang biasanya menyebabkan nyeri kepala adalah yang ada estrogennya. Yang ada estrogennya. Itu, uh, itu Oke. kira-kira. Lagi nih dokter, itu tentang PKB. Jadi kok kalau di masyarakat, apalagi ibu-ibu muda ya, ada mereka tuh ada beli PKB yang harganya tuh lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Ya. Nah, Dengan klaim bisa menghaluskan kulit, bisa memutihkan kulit wajah, gitu-gitu dok. Nah itu benar. jadi itu kembali lagi setengah mitos. Setengah mitos. Jadi dia bukan estrogen murni, bukan progesteron murni, tapi turunannya dari mereka. Jadi lebih smooth ke kulit kita, lebih smooth ke meningkatkan nafsu makannya dan sebagainya, sehingga estrogennya yang bikin jerawatan tuh. Makanya ingat nggak dulu waktu mau men, wah jerawatan gimana ya? Udah tak kasih obat macam-macam kok tetap jerawatan. Ya ini hormonal, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa dengan obat luar gitu, nggak bisa. Ini hormonal. Nah, estrogen inilah yang menyebabkan jerawatan. Dia estrogennya lebih smooth turunannya. Jadi bukan estrogen murni yang kemudian bisa menyebabkan jerawatan. Dia menyebabkan jerawatannya jauh lebih kurang dibandingkan yang biasa. Jadi ini setengah mitos kalau gitu ya. Jadi ada benernya, ada salahnya tuh. Tapi kalau bikin putih segala macam, ya enggak. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau bisa bikin putih, itu pil KB yang itu tak jual ke Afrika. Orang Afrika putih semua nanti. Itu. Kalau benar buat kulit putih kan, buat kulit putih loh. Semua. Dokter kulit marah sama saya nanti. Ntar anak-anak gadis yang belum nikah malah ber-KB semua lagi, bahaya dong. KB semua supaya putih supaya tadi. Bahaya ya kan. Oke, ini dokter ada pertanyaan dari Leni. Ini isi pertanyaannya, dok, saya udah KB, tapi sampai sekarang belum dikasih DP. Apa efek karena KB ya dok? Soalnya dulu pakai bulan, jadi nggak nah sekarang datang bulannya udah lancar. Oh ya, gini. Jadi KB hormonal itu begini konsepnya. Kalau kita nggak KB, itu hormon kita estrogen dan progesteron naik turun gini. Nah ya, ketika kita KB hormonal apapun itu, kadar estrogen dan progesteron kita itu flat gini, rendah banget. Iya. Dibikin memang seperti itu supaya tidak terjadi ovulasi, supaya tidak terjadi ovulasi itu bahasa Indonesia-nya apa? Pembuahan. Sel telurnya tidak keluar, tidak matang dan keluar. Nah, itulah sistem kerjanya KB hormonal. Nah, pertanyaannya, Anda pernah tahu istilah katak dalam tempurung? Oke. Ketika katak itu nggak dipakai tempurung, lompatnya tinggi kan? Anda kasih tempurung ke kataknya itu, 1 bulan kemudian Anda lepas tempurungnya, katak itu tidak akan bisa lompat langsung seperti tinggi seperti sebelumnya. Karena dia sudah terbiasa seperti itu. Maka seringkali penggunaan KB hormonal, terutama yang jangka panjang, kadang-kadang kembali kesuburannya tidak langsung. Oh, jadi kayak Bahkan, ya dok? betul. Jadi dia itu seperti kata dalam tempurung itu, lama-lama dia coba, ternyata aku bisa lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan dikatakan bahwa bisa sampai 1,5 tahun setelah lepas. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.